Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini. Pada video ini saya akan mereview materi dalam acara webinar lobster. Materinya yaitu apa perbedaan budidaya lobster dengan yang lain. Budidaya lobster bukan semata-mata untuk membudidayakan protein seperti ikan, nila, dan tidak semata-mata untuk orang lapar dan yang diberikan untuk mereka makan. Tetapi lebih pentingnya dalam membudidayakan lobster ini, lebih pada segi persepsi ini adalah budidaya kebanggaan yang memiliki harga diri dengan sukses memberantas kemiskinan. Benarkah lobster terancam punah? Yang menentukan punah atau tidaknya suatu spesies adalah lembaga Aslice Control Species tidak memasukkan lobster ke dalam list kepunahan spesies. Bahkan lobster ini dimasukkan ke dalam list risiko kecil untuk punah yang menyebabkan lobster punah. Salah satunya adalah jika nelayan menangkap induk lobster. Pola sebaran BBL benih di kawasan konservasi. Kemudian kita akan berlanjut kepada faktor penentu peluang sukses investasi bisnis budidaya lobster di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada iptek ilmu pengetahuan pada peningkatan keterampilan. Kemudian efisiensi produksi. Selama tidak efisien produksinya, maka produksi di Indonesia akan kalah dengan produksi investor di yang lain. Kemudian ada pasar, terus dinamika populasi, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Dan untuk peluang dan tantangannya, pada era transisi ini kinerja usaha pembesaran rendah, masukan suplai pakan juga harus diutamakan. Lebih memilih menangkap BBL-nya dari SR masih rendah, kalah efisien dengan produsen negara tetangga. Kemudian kita akan berlanjut ke pemerintah harus sama-sama bergandengan tangan untuk menghidupkan sektor real, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada suplir benih, pendederan, pembesaran, grow out farming yang menguntungkan untuk Indonesia sendiri, khususnya para perikanan di Indonesia ini. Kemudian supply pekan segar, Rich and non-trade surprise grosses, dan eksportir pabrikan pakan pelet nasional. Kemudian untuk yang terakhir investasi korporasi DN atau LN di bidang budidaya, dukungan dari pemerintah sebagai budidaya. Dan yang terakhir ada dukungan dari pemerintah sebagai berikut. Yang pertama biaya produksi R&D atau C&D. Yang kedua ada master plan untuk mengembangkan budidaya lobster, sinergi lintas sektor. Dan yang terakhir ada menyusun kriteria dan standar pengembangan industri berkelanjutan, termasuk melibatkan penyuluh perikanan. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.